Halo Sobat ICT, kembali lagi bersama kami di podcast ICT IPB nih. Kali ini kita akan membahas seputar jaringan internet IPB, termasuk biasanya permasalahan-permasalahan apa sih yang terjadi seputar jaringan dan juga solusi-solusinya. Nah, untuk itu kita kali ini sudah ditemani oleh Pak Ahmad Kurnia nih, atau biasa dipanggil Pak Akur. Udah siap kayaknya Pak Akur nih ya, seorang teknisi jaringan komputer ICT. Nah, kita kenalan dulu yuk. Halo Pak Akur. Halo Kamila. Dingin di sini ya? Iya ya. Aduh. Bikin deg-degan gitu. Bikin deg-degan. Ini mohon maaf nih, pakai jaket karena dalamnya ada sesuatu, jadi kita nggak di-endorse. Oke, nah Pak, kali ini kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih dari Instagramnya ICT. Siap. Jadi beberapa pertanyaan ini tuh dari netizen gitu ya Pak. Oke. Biasanya pertanyaannya sadis. Sadis ya. Oke, kita langsung aja mungkin ya Pak. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang pertama. Siap. Katanya, kenapa sih Pak sinyal IPB akses ini suka hilang-hilangan atau bahkan nggak ada? Kasus yang dilaporkan ini tuh ada di asrama dan di perpustakaan. Kenapa Pak seperti itu ya? Oke, Sobat ICT semua, ini memang banyak juga ini yang nanya ya, biar melalui Instagram, medsos ataupun yang ke japri ke saya gitu ya. Kenapa sih suka hilang gitu kan? Karena memang ada beberapa faktor ya. Khususnya biasanya sih yang pertama ada gangguan di pemancarnya itu. Kalau kita sebutnya biasanya akses pointnya. Nah, ini gangguannya biasanya entahnya powernya, jadi dia tidak on gitu ya. Atau memang pada saat itu posisi si pengakses, dalam hal ini biasanya sih mahasiswa ya, itu jauh dari jangkauan atau radiusnya akses point tersebut. Biasanya kan kurang lebih 1-5 meter lah, itu udah masih dalam taraf bagus gitu sinyalnya. Ataupun juga biasanya karena memang penuh. Jadi memang satu akses point itu ada batasan dia untuk melayani beberapa user yang sedang aktif, atau biasa kita sebut concurrent usernya gitu loh. Jadi kalau misalkan memang suka hilang-hilangan, memang ya di LSI itu di sekitar perpustakaan memang daerah rame gitu ya. Iya, Pak, terus di asrama pun memang seperti itu, karena memang kita sedang melakukan revitalisasi di sana. Kita sedang menambah jumlah akses point karena memang kita asesmen di sana memang kurang gitu. Jadi mudah-mudahan sih di tahun ini akan selesai dan para penghuni asrama bisa berinternet dengan nyaman, begitu. Oke, iya. Jadi mohon bersabar aja ya teman-teman. Ya, sedang proses ini. Sedang proses. Iya betul. Nah, ngomongin tentang jarak nih Pak. Tadi kan katanya ada sejauh apa gitu kan posisi pengakses dari si akses pointnya gitu. Nah, itu tuh berarti mempengaruhi sinyalnya lambat atau kuatnya gitu juga ya Pak? Betul. Jadi memang ada beberapa tipe frekuensi yang digunakan oleh device si pengakses. Ada yang 2,4 GHz atau juga dan menggunakan 5 GHz. Kalau yang 2,4 memang jangkauannya luas, tadi 1-5 meter itu dia bagus. Kalau dengan catatan tidak ada penghalang yang membuat sinyal, hantaran sinyal itu terhalang oleh misalkan kaca itu memang penghalang terbesar dari sinyal gitu ya. Itu jaringan frekuensi 2,4 GHz. Nah, yang paling bagusnya sebetulnya yang frekuensi yang jarang dipakai adalah frekuensi 5 GHz. Memang itu jaraknya kecil, paling 1 meter lah maksimum dari akses point itu. Misalkan kita pas di bawahnya sedikit geser, nah itu masih bagus lah. Tapi kalau udah lewat dari 1 meter atau mau ke 2 meter itu memang nanti barnya akan turun. Nah, 5 GHz ini biasanya sih kalau pernah kami melakukan bandwidth testing, itu bisa mencapai 100 sampai 200 Mbps menggunakan frekuensi 5 GB. Itu kita tesnya di ruang baca perpustakaan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat lagi di device-nya masing-masing, apakah sudah support 5 GB atau memang hanya 2,4 GHz saja gitu kan. Nah, terus di laptopnya juga sama. Ada yang masih WiFi 5 atau WiFi 6 gitu. Nah, yang WiFi 6 ini yang bagus lah
yang spesifikasi terkini gitu. Oh, seperti itu. Berarti bukan karena akses poinnya aja, tapi karena tergantung device-nya juga gitu ya, Pak? Betul. Betul. Oke, seperti itu ya. Oke. Nih, dari IPB Akses kita sedikit beralih ke ada pertanyaan yang lain nih, Pak. Nah, katanya kenapa sih internet IPB tidak mengizinkan akses ke layanan yang menggunakan protokol non-HTTPS? Nah, ini non-HTTPS dan HTTPS. Memang sekarang itu semua sudah HTTPS. Kalau teman-teman semua mengakses ke Google saja gitu ya, pasti lambangnya itu kalau dilihat di browsernya ada kayak gembok gitu ya. Nah, itu ikonnya HTTPS. HTTPS itu Hypertext Transfer Protocol yang secure. Jadi mengapa IPB hanya mengizinkan yang HTTPS ya karena itu tadi yang secure. Kalau non HTTPS itu biasanya ada penumpang gelap. Ada penumpang gelap. Penumpang gelapnya itu biasanya ya iklan-iklan yang tanda kutip atau yang sedang ramai sekarang judi online. Nah, itu memang banyak yang mendompleng gitu ya. Jangan salah, di HTTPS pun itu banyak juga iklan-iklan yang memang mengganggu gitu ya, mengganggu dan memang ya itu menyeleweng juga gitu. Ada yang XXX, ada juga yang judi online. Jadi kenapa IPB concern gitu untuk yang HTTPS karena memang itu adalah sudah menjadi patternnya di global ini bahwa harus menggunakan HTTPS begitu. Oke, berarti nggak diizinin tuh karena biar memastikan bahwa teman-teman ini tuh mengakses internetnya dengan aman dengan gitu ya, aman. Pak? Karena memang sesuai dengan tagline kita dulu. Apa itu? ACA. ACA apa tuh, Pak? Ada, cepat dan aman. Oh, baru tahu saya. Ini harus diinin lagi ini ACA. Ada, cepat dan aman. Cepat dan aman, mantap. Begitu. Oke. Nah, next nih pertanyaannya. Kalau ini mungkin lebih ke kendala device atau apa ya, Pak? Katanya kenapa laptop saya tidak bisa connect ke IPB Akses? Sering nih biasanya. Ini nih yang sering banyak sekali gitu ya. Terutama di help center ya, melalui help center secara online. Kenapa sih nggak bisa connect? Nah, pertama adalah device-nya dulu. Device-nya apakah sudah disetting atau diatur menurut panduan yang sudah kami buat di ctipb.ac.id. Nah, di sana silahkan dilihat ada pengaturan untuk MacBook, untuk Android, juga untuk sistem operasi Windows. Nah, itu dipastikan semuanya sudah diikuti dengan benar. Faktor kedua adalah dari akunnya. Akunnya bermasalah atau tidak? Bermasalahnya kenapa? Yang pertama, akun usernya benar, passwordnya benar. Ada juga ternyata yang tidak benar adalah kami blokir karena melakukan itu gitu kan. Tadi. Lalu yang bermasalahnya misalkan usernya salah atau passwordnya salah. Nah, ini harus dipastikan lagi gitu kan. Jika teman-teman sobat-sobat IT semua kesulitan nih, silahkan datang ke help center kami di gedung B Perpustakaan lantai 1. Nanti akan dicek di sana. Dan ada juga nanti staf kami yang membantu melakukan setting di perangkat, baik itu di laptop atau di handphone. Jadi untuk pertanyaan ini, kenapa device tidak bisa connect ke IPB Akses? Silahkan dilihat dulu pengaturan di device-nya masing-masing. Apakah sudah diatur sesuai dengan pedoman, dengan ketentuan atau belum? Dan juga pastikan lagi akunnya benar. Akunnya benar. Begitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau mau ngecek koneksi IPB Akses ini tuh jangan mepet-mepet ke jadwal-jadwal ujian atau jadwal-jadwal harus dipakai gitu ya, Pak. Itu banyak banget itu, ya Allah, kalau mau ujian, apalagi mahasiswa baru ya. Nah, itu. Iya, nah baiknya mungkin pas kalian baru buat mahasiswa baru nih baru masuk langsung dicek gitu ya. Udah connect atau belum, bisa connect atau enggak gitu. Silahkan berkunjung ke help center kami. Iya. Ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore ya? 4 sore. Bukan 4 subuh kan? Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mungkin di sekolah vokasi juga berkendala gitu bisa ke helpcenter.ipb.ac.id ya, Pak? Iya, betul. Iya, betul. Nanti akan ada tim kami yang akan merespon. Tentunya. Oke, siap. Nah, masih ngomongin tentang IPB Akses nih. Nah, kalau bedanya IPB Akses sama EduRoam tuh apa sih, Pak? Bedanya IPB Akses dan EduRoam. Kalau IPB Akses itu memang
SSID yang kita buat. Jadi single SSID namanya. Jadi siapapun mau berpindah tempat manapun, jadi otomatis langsung connect tanpa harus melakukan setting ulang segala macam, masukin password segala macam. Nah, jadi cukup di awal saja kita melakukan settingnya. Kalau EduRoam ini sebetulnya adalah sebuah komunitas di dunia ini. Di Indonesia ada puluhan mungkin ya yang sudah bergabung, atau mungkin sekarang ratusan kalau tidak salah. Jadi mereka itu sharing sumber daya. Jadi kalau misalkan contoh saya pergi ke perguruan tinggi lain yang ada di Jawa Tengah misalkan, atau di Jawa Timur, nah saya ingin koneksi internet. Nah, kan biasanya kan saya harus tanya dulu nih pakainya apa sih gitu kan. Kalau di sana begitu lihat ada EduRoam terdeteksi oleh handphone kita misalkan, kita bisa langsung connect. Walaupun dengan akun kita yang ada di IPB. Nah, itulah sharingnya. Pun bisa dilakukan di dunia. Dulu beberapa dosen IPB yang sedang lanjut studi di luar negeri itu bisa langsung connect. Dan testimoninya, oh terima kasih ternyata EduRoam bisa connect dengan menggunakan akun IPB gitu. Nah, itu bedanya. Beda untuk polisinya, misalkan IPB akses begini, EduRoam begini, itu tidak ada. Semuanya sama. Polisinya atau kebijakan aksesnya itu sama, tidak ada pembatasan. Oh, seperti Begitu. itu ya Pak. Nah, jadi kan suka ada nih katanya kalau ujian harus connect ke IPB akses. Berarti sebenarnya sama aja gitu. Sama aja. Sama EduRoam. Sama aja. Mau IPB akses atau EduRoam sama aja. Oh, seperti itu ya. Yang penting connect ke WiFi gitu. Betul. Ya. Punya akses internet. Oke. Dari IPB akses pertanyaannya sepertinya sudah habis nih Pak. Nah, Waduh, selanjutnya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pertanyaan selanjutnya ini lebih ke presensi seamless-nya nih Pak. Presensi seamless. Iya, biasanya katanya suka ada yang berkendala, misalkan tidak bisa presensi padahal udah terkoneksi, atau banyak kendala-kendala lainnya. Kenapa tuh Pak kiranya? Oh, ini pasti nggak jauh dari pegawai pada dosen ini. Iya betul Pak. Oke, presensi seamless. Memang menggunakan presensi seamless ini kita luncurkan, kita launching untuk sebagai alternatif pegawai atau dosen melakukan presensi. Kalau dulu kan masih menggunakan fingerprint. Nah, tetap menggunakan aksesnya itu menggunakan IPB akses atau EduRoam. Nah, beberapa yang mengalami kendala itu adalah yang pertama, biasanya ini yang saya temukan ya, iya, Pak, di lapangan begitu, ada dia IPB mobile-nya loginnya dengan akun dia misalkan, tapi koneksi IPB aksesnya menggunakan akun orang lain. Nah, itu nggak akan bisa, karena apa? Sistem presensi seamless itu akan mencatat seseorang mengakses jaringan IPB menggunakan WiFi, IPB akses ataupun EduRoam. Nah, itulah yang dicatat gitu loh. Kan di server kami tercatat tuh si ini melakukan akses jam segini dari sini. Jadi intinya adalah siapapun yang sedang melakukan aktivitas internet di IPB itu akan tercatat. Kami gitu ya. Nah, itu kami catat lognya itu untuk presensi seamless. Nah, itu tadi yang ini ya, misalnya akunnya IPB mobile-nya benar tapi login IPB aksesnya atau akses IPB ke jaringannya itu menggunakan akses orang lain, itu nggak akan bisa. Yang kedua, biasanya ada pengaturan di perangkat handphone ya. Yang pertama, biasanya belum disetting kunci layar. Oh, itu harus kunci layar. Ada juga yang menggunakan biometrik, ada juga yang menggunakan kode ya, atau pola, pin gitu, atau pola. Nah, itu harus di setting itu. Yang kedua, biasanya secara default memang ada di pengaturan itu namanya private DNS atau DNS pribadi. Nah, itu harus dinonaktifkan DNS pribadinya. Gitu, mungkin itu kali ya. Gitu ya, Pak. Yang sering kami temui gitu ya, dari pegawai ataupun dosen yang berkunjung ke help center. Nah, itu kita cek, oh ternyata ininya loh harus dimatiin dulu. Oh ternyata kunci layarnya. Oh ternyata, oh Bapak ini akses IPB aksesnya pakai akun siapa nih? Nggak boleh gitu, Pak, harus pakai akun sendiri. Nah, itu. Oke, berarti harus dicek dengan baik dulu ya. Betul. Baru nanti kalau ada kendala lagi bisa disampaikan ke tim kita gitu di Betul, di help center. Oke, seperti itu ya Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang login WiFi pakai akun
pakai akun itu berarti kan tadi kata Pak Akur terdata gitu ya. Terdata. Siapa misalkan pakai akun siapa gitu ya. Betul. Nah, berarti kalau gitu kita boleh nggak sih Pak login pakai akun orang lain gitu di WiFi di device kita gitu? Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Nggak boleh kan, kita punya akun sendiri, kita punya ini sendiri gitu. Karena memang akun di kita ini adalah single akun multiple aplikasi. Jadi kalau kita login pakai username passwordnya orang lain, nah ini bahayanya adalah kita tahu misalkan mahasiswa nih, kita bisa masuk ke simaknya mahasiswa, bisa ngapa-ngapain, nganu-nganuin, janganlah. Jadi pesan kami, jangan memberikan akun Anda kepada orang lain, even itu kekasih Anda. Itu Kamila. Oke, baik. Ini juga sekali lagi buat menjaga keamanan aksesnya. Betul, juga ya Pak. keamanan akses dan keamanan akun. Oke, seperti itu mungkin ya Pak. Nah, kita nggak kerasa nih udah berada di ujung pertanyaan nih Pak. Jadi, nah untuk penutup mungkin ya Pak, dari Pak Akur kira-kira ada closing statement gitu untuk Sobat ICT sekalian. Sobat ICT sekalian, yang pertama adalah bijaklah menggunakan akun IPB, bijaklah dalam beraktivitas internet di IPB, karena apapun yang Anda lakukan di internet IPB menggunakan akun ataupun orang lain itu akan tercatat. Siapa, di mana, jam berapanya, kapannya, kemananya akan tercatat oleh kami tercatat. Dan tidak sedikit ada mahasiswa, pegawai atau siapapun yang pernah kami banned. Nah, itu karena melakukan aktivitas yang dilarang di IPB, misalnya mengunjungi situs-situs yang tidak benar ataupun melakukan kegiatan tidak benar lainnya seperti judi online. Nah, yang berikutnya adalah jika Sobat ICT mengalami kesulitan dalam mengakses internet di IPB, padahal sudah punya akun dan segala macamnya, silahkan berkunjung ke help center kami di Gedung B Perpustakaan lantai 1. Akan kami bantu melalui setting perangkat, di pemeriksaan akunnya dan juga yang lainnya. Begitu Kamila. Begitu, oke, siap. Terima kasih Pak Akur sudah berkenan hadir ya. Oke. Nah, buat teman-teman sekalian yang tadi kan kita ngomongin tentang kendala jaringan ya. Nanti kalau misalkan ada kendala jaringan kayak gitu lagi, nanti bisa langsung dilaporkan ke kami melalui link yang ada di bawah sini. Nanti akan kami sediakan linknya. Untuk prosedurnya gimana sih kalau misalkan jaringannya lagi lambat, lapor kemana gitu, nanti bisa diakses di sini ya. Nah, selain itu, kalau misalkan dari teman-teman sekalian ada ide nih mau bahas apa lagi di next podcast ICT, boleh disampaikan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa buat follow IG-nya ICT dan subscribe juga YouTube-nya ya. Oke. Nah, podcast kali ini sampai sekian. Terima kasih telah menonton. Salam sayang. Salam sayang. LMITD. Dadah. Dadah.